Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara membuat tujuan pembelajaran. Teman-teman mahasiswa, di dalam segala aktivitas kita sehari-hari, hampir semua aktivitas kita mempunyai tujuan, termasuk di dalam proses pendidikan, proses pembelajaran, juga kita harus memperhatikan tujuan pembelajaran. Nah, di dalam proses pembelajaran, jika kita tidak memanfaatkan situasi itu dengan baik, maka proses pembelajaran itu tidak mencapai apa yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu penting sekali kita merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu adalah sama dengan arah arah yang ingin kita tuju Jadi jangan sampai salah arah, maka kita harus merumuskan tujuan pembelajaran dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran itu harus dirumuskan secara spesifik dan terukur Siapa yang akan melakukan pengukurannya adalah guru dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam proses pembelajaran itu. Nah, kata kerja di dalam perumusan tujuan pembelajaran itu kita menggunakan kata kerja operasional Kata kerja operasional ini meliputi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi di dalam setiap proses pembelajaran harus meliputi 3 ranah ini. Jadi jangan sampai pembelajaran itu hanya menyentuh ranah kognitif, tapi harus masuk dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Di dalam penggunaan kata kerja operasional itu adalah kenapa? Karena kita harus mengukur Jadi agar tujuan tersebut dapat diukur dan dapat dibuat alat ukurnya, maka kita harus memperhatikan kata kerja operasional. Karena di dalam proses pengukurannya, guru harus mempunyai alat ukur, yaitu satu perangkat penilaian Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan indikasi bahwa proses pembelajaran itu apakah tercapai atau tidak. Tercapainya berapa persen? 100%, atau 80%, atau di bawah 80% Berikut contoh dari kata kerja operasional yang saya sampaikan berdasarkan taksonomi Bloom Ini Benjamin S. Bloom ini sangat akrab di kalangan teman-teman mahasiswa yang belajar tentang pendidikan, khususnya adalah psikologi pendidikan. Nah, contoh kata kerja operasional itu adalah kalau misalnya di dalam sebuah kata kerja operasional yang perumusan tujuan pembelajaran umumnya, kan teman-teman nanti sebelum menentukan tujuan pembelajaran khusus itu ada tujuan pembelajaran umum. Nah, pada tujuan pembelajaran umum, andai kata teman-teman mahasiswa ataupun guru menggunakan kata mengetahui misalnya, agar siswa mengetahui, maka dari mengetahui itu harus dijabarkan ke dalam kata kerja yang dapat diukur. Sebab kalau kita bilang sebetulnya siswa ini tahu nggak sih, mengetahui nggak tentang sesuatu, nah itu masih umumnya. Jadi kita harus menggunakan turunannya apa untuk kesimpulan bahwa oh iya siswa itu mengetahui. Jadi kalau saya ambil contoh, nggak usah banyak-banyak, sebetulnya banyak tapi saya ambil contoh dari setiap contoh yang saya sampaikan 5 aja nanti mahasiswa bisa menambahkan sendiri. Nah, kalau tujuan pembelajaran umum yang mengetahui, maka kata kerja operasionalnya adalah gunakanlah 1, menyebutkan. Misalnya siswa dapat menyebutkan. Yang kedua, menunjukkan. Siswa dapat menunjukkan Kemudian yang ketiga, menjelaskan. Nah, menjelaskan nanti akan disebutkan. Kalau ujiannya lisan berarti menjelaskan secara verbal. Kalau bentuk ujiannya atau tesnya tertulis berarti menjelaskan secara tertulis. Yang keempat, kata kerja yang operasional yang keempat yang menunjukkan indikasi mengetahui adalah siswa dapat mengidentifikasi, misalnya gitu Kemudian yang kelima, siswa dapat menuliskan. Nah, itu adalah
kata kerja operasional yang kalau kita gunakan untuk menyimpulkan bahwa kalau dia sudah tahu yang kelima ini, oh iya, siswa itu sudah mengetahui. Nah, sekarang bagaimana kalau tujuan pembelajaran umumnya menggunakan kata memahami? Memahami ini sangat luas ya, maka kita harus turunkan menggunakan kata kerja operasional untuk menunjukkan nanti kesimpulannya siswa itu memahami atau tidak. Ya, jadi kita gunakan 5 juga, saya kasih contoh 5 juga ya. Yang pertama adalah menjelaskan. Siswa dapat menjelaskan ya. Yang kedua, siswa dapat membandingkan. Karena dengan kemampuan membandingkan berarti dia paham ya. Jadi setelah menjelaskan lalu dia mampu membandingkan. Yang ketiga, membedakan. Hanya siswa-siswa yang paham yang mampu membedakan. Kalau dia belum paham, dia tidak mampu membedakan satu dari yang lainnya. Jadi contoh yang ketiga kata kerja operasional adalah membedakan. Yang keempat, menjabarkan. Misalnya siswa dapat menjabarkan ya. Contoh yang kelima yaitu siswa dapat menyimpulkan. Nah, kalau siswa sudah dapat menyimpulkan berarti dia dapat memahami ya apa yang disampaikan oleh guru. Kalau nggak paham kan nggak mungkin siswa dapat menarik kesimpulan. Nah, baik teman-teman sekalian, yang ketiga, andai kata di dalam tujuan pembelajaran umumnya menggunakan kata siswa dapat mengaplikasikan program apalah misalnya ya materinya, maka kita turunkan juga menjadi kata kerja operasional di dalam merumuskan tujuan pembelajaran khususnya. 5 juga saya kasih contohnya. Untuk menunjukkan kemampuan dapat mengaplikasikan, maka kita dapat menggunakan kata kerja operasional sebagai berikut. Yang pertama, mengurutkan ya. Jadi siswa dapat mengurutkan langkah-langkah misalnya ya, penggunaan apa misalnya. Yang kedua, mengklasifikasikan. Siswa dapat mengklasifikasikan. Contoh yang ketiga adalah misalnya siswa dapat mengoperasikan. Nah, jadi misalnya mengoperasikan apa? Alatnya tergantung mata pelajarannya. Apakah mengoperasikan komputer misalnya atau alat-alat lain yang sesuai dengan materinya. Yang keempat, contoh kata kerja operasional yang keempat adalah melaksanakan. Ya, jadi apa yang sudah dijelaskan untuk mengukur apakah dia dapat mengaplikasikan atau tidak, kita ukur dengan kata kerja operasional melaksanakan. Siswa dapat melaksanakan. Yang kelima, kata kerja operasional yang kelima adalah memproduksi ya. Jadi misalnya mahasiswa yang sedang belajar mata kuliah teknologi pembelajaran, misalnya di akhir mata kuliah siswa dapat memproduksi video pendidikan yang berdurasi 15 menit misalnya. Nah, untuk dapat memproduksi itu kan ada materi awalnya. Nah, ini adalah aplikasinya gitu ya. Jadi bagaimana mahasiswa dapat memproduksi video pendidikan? Berarti dia sebelumnya sudah memahami konsep-konsep yang dibutuhkan dalam sebuah produksi video pendidikan gitu ya contohnya. Nah, di dalam formula tujuan pembelajaran ini teman-teman mahasiswa dapat menggunakan 4 unsur, yaitu formulanya ingetin nih ya, A, B, C, D. Jadi supaya mudah diingat formulanya A, B, C, D. Apa yang dimaksud dengan A, B, C, D itu adalah A itu adalah audience ya. Audience itu adalah peserta didik yang belajar, dalam hal ini adalah kalau di sekolah disebut siswa, kalau di perguruan tinggi adalah mahasiswa. Kemudian B-nya adalah behavior. Behavior itu adalah perilaku yang diamati, perilaku yang diukur di dalam proses pembelajaran itu. Jadi kita harus mengukur perilakunya ya. Kemudian yang berikutnya adalah condition. Yang C-nya tadi ya, condition yaitu perilaku yang kalau kita ukur kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau tadi misalnya B-nya itu condition, B-nya itu adalah perilaku yang akan diukur,
menggunakan kata kerja operasional plus materinya ya, jangan lupa. Jadi B itu, komponen B itu meliputi kata kerja operasional plus materinya. Jadi misalnya tadi contohnya, mahasiswa dapat memproduksi. Tidak berhenti sampai di situ. Memproduksi apa? Memproduksi video pendidikan. Video pendidikan yang bagaimana? Video pendidikan yang berdurasi 15 menit, misalnya seperti itu ya. Jadi jelas apa yang akan diukur. Jadi kalau kita lihat misalnya di dalam condition itu adalah pengukuran perilakunya dalam kondisi seperti apa. Ya, jadi kalau misalnya tadi contohnya produksi video, jadi itu diproduksi kapan, di mana, kemudian apakah individual atau kelompok. Jadi mudah pengukurannya. Kemudian D, yang D itu artinya degree. Degree adalah tingkatan. Nah, ya, tingkatan adalah kriteria pencapaian dari sebuah proses belajar itu. Jadi seperti apa kriterianya? Jadi kalau misalnya tadi contohnya mampu memproduksi video, misalnya produksi video pendidikan berdurasi 15 menit itu degree-nya seperti apa? Gitu ya, ditentukan misalnya dengan mutu yang sangat tinggi. Berarti kesalahannya, taraf kesalahan dalam produksi itu dimaklumi hanya 1%. Jadi 99% degree-nya itu harus tercapai dengan kualitas yang sangat tinggi. Jadi contohnya saya ulangi ya, mahasiswa dapat memproduksi video pendidikan berdurasi 15 menit dengan tingkat mutu yang sangat tinggi misalnya gitu ya. Jadi tanpa ada kesalahan diharapkan seperti itu ya. Kemudian jadi kesimpulannya degree itu adalah kriteria yang diharapkan oleh guru seperti apa gitu ya. Jadi kalau kriterianya tercapai, nanti si mahasiswa itu dapat nilai apa, kalau tercapainya di bawah itu dapat nilai apa dan sebagainya. Jadi ke situ arahnya supaya dapat mengukur ya. Jadi apakah tujuan pembelajaran itu dicapai dengan maksimal atau tidak maksimal. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi jangan lupa kata kerja operasional itu adalah kata kerja yang dapat diukur. Gampang kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui ini kata kerja operasional atau bukan, cek aja bisa nggak diukur, bisa nggak kita melakukan membuat alat ukurnya dengan kata kerja itu. Contoh nih yang sederhana, kalau teman-teman misalnya siswa dapat memahami, coba kita bikin kalimat tanyanya, buat soal. Kan susah, masa dibuat begini, pahamilah tentang prosedur ini, kan nggak bisa. Jadi diturunkan menjadi yang terukur, misalnya jelaskan konsep teknologi pembelajaran. Apa fungsi teknologi pembelajaran? Sebutkan 3 fungsinya misalnya. Jadi ada ukuran-ukuran yang bisa kita observasi gitu ya. Jadi kalau tidak menemukan itu berarti salah dalam menggunakan kata kerja operasional. Nah, baik teman-teman sekalian bisa mendapatkan kata kerja operasional ini, lihat di taksonomi Bloom ya. Jadi biasanya ada di buku-buku yang ranahnya itu adalah psikologi pendidikan atau pengembangan kurikulum. Itu menjelaskan banyak sekali, meliputi ranah afektif, psikomotor ya, jadi dan kognitif. Jadi mulailah dari, kalau misalnya ada 5 tujuan pembelajaran, 2 itu kognitif, 2 itu psikomotor, dan 1 afektif. Itu ya misalnya kalau 5 gitu. Tapi kalau 6 misalnya bisa 2, 2, 2. Tergantung materinya seluas apa yang akan dijelaskan kepada peserta didik. Baik teman-teman mahasiswa, ini juga bisa dimanfaatkan bagi teman-teman mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek profesi keguruan yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian. Di dalam membuat rencana pembelajaran dapat menggunakan kata kerja operasional yang rumusnya tadi adalah
dengan unsur ABCD. Jangan lupa audience, behavior, condition, dan degree. Sekali lagi saya ucapkan selamat berlatih membuat tujuan pembelajaran. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman dalam merumuskan tujuan pembelajaran tersebut. Mulailah dari pembelajaran khusus, baru turun ke tujuan pembelajaran. Maaf, terbalik ya. Jadi mulailah dari pembelajaran umum yang diambil dari silabus, kemudian turunkan menjadi tujuan pembelajaran khusus menggunakan kata kerja operasional dengan formula ABCD. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.